wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Arna Pariza, Eskom Mkom dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang saya hormati teman-teman LP3M Universitas Nurul Jadid, yang saya hormati teman-teman tim peneliti yang alhamdulillah untuk tahun ini ada 4 orang Ibu yang memperoleh hibah penelitian dasar, skema penelitian dasar dari Kemendikbud Ristek. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan MONEF internal sebagai bagian dari kewajiban penerima hibah untuk dilalui. Dan kami memilih Ibu Arna karena tampaknya dari bidang keilmuan yang yang ditulis, tulisan yang ditulis oleh penelitian yang ditulis oleh teman-teman peneliti ini banyak berkaitan dengan teknologi. Meskipun ada sebagian yang pembelajaran, sebagian juga lebih berbasis kepada teknologi informasi. Bersyukur kita bisa berkumpul. Kita berharap di kegiatan MONAF ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu selaku mewakili teman-teman dari LP3M. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah memperoleh hibah PDP. Yang kedua, saya harap proses pelaksanaan penelitian untuk PDP ini, karena ini berkaitan dengan citra Universitas Nurul Jadid juga dan pertanggungjawaban kita terhadap dikti, itu harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan dan luaran yang sudah sudah direncanakan di peneliti di proposal itu harus sudah selesai tepat waktu. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan MONEF kita pada siang hari ini, kami nanti akan meminta masing-masing dari tim peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian dan progres 70% yang sudah ditempuh. Lalu lebih baik jika kemudian ada PPT. Kemudian yang paling utama juga manfaat yang diperoleh, potensi keberlanjutan penelitian. Ya, dari yang sudah dihasilkan itu kira-kira potensi untuk berlanjut itu seperti apa. Ya, kemudian utamanya juga kemajuan ketercapaian luaran wajib dan juga jika ada luaran tambahan yang sudah direncanakan di awal. Barangkali itu saya hanya meminta singkat saja ke masing-masing tim peneliti untuk mempresentasikan sekitar 5 sampai menit barangkali itu sudah cukup untuk mempresentasikan. Nanti setelah semua mempresentasikan, barangkali nanti mekanismenya semuanya presentasi terlebih dahulu, nanti baru kemudian Ibu Arna dan saya akan memberikan catatan evaluasi terhadap ketercapaian yang sudah sudah diproses atau sudah dilalui oleh teman-teman tim peneliti. Sebelumnya, Ibu Arna, saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Jusnul Muali, beliau dari Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam ya, Pak Jus. Apa? PAI. PAI. PAI, Pendidikan Agama Islam. Kebetulan di UNUJA ini adalah perguruan tinggi swasta di bawah Kemendikbud Pendidikan Agama Islam. Kemudian ada juga Bapak Syaiful Islam. Beliau adalah dosen prodi Bahasa Inggris Fakultas Soshum. Kebetulan juga Kaprodi beliau. Kalau Pak Jusnul ini adalah Ketua LPIP, Lembaga Pembelajaran. Kemudian di sini juga ada Ibu Sri Astuti Andayani, kebetulan juga adalah Kabid di LPIP. Beliau adalah dosen di Fakultas Kesehatan di Prodi Keperawatan ya Ibu ya, tidak salah Bu Astuti. Kemudian di sini ada kemudian Pak Jusnul, Bu Astuti ini sudah alhamdulillah dokter semua. Pak Jusnul lulusan di Universitas Malang, Negeri Malang, Bu Astuti dari Universitas Brawijaya. Ini ada juga Bapak Dr. Rojabi, lulusan dari Universitas Brawijaya juga. Dia dosen prodi komunikasi penyiaran Islam. Betul ya, Pak Rojabi ya? Ya, ini adalah 4 tim peneliti yang dari Universitas Nurul Jadid yang berhasil memperoleh hibah pada tahun ini.
Jadi agar kita efisien waktu, saya perkenalkan terlebih dahulu ini siapa dulu ini yang mau presentasi barangkali? Enggak, saya langsung tunjuk aja. Karena tidak ada saya tunjuk ya. Silahkan mungkin Pak Jusnul ya, Muali ya barangkali. Oh, sudah siap Pak Jusnul untuk itu? Ya, Silakan Pak Jusnul. baik, terima kasih Pak Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Pengembang Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP3M, Bapak Dr. Ahmad Fawaid. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Arna Fariza. Selamat datang Ibu. Saya Usnul Muali, salah satu dosen di Universitas Nurul Jadid yang alhamdulillah di tahun ini saya terpilih sebagai salah satu nominasi dari hibah penelitian dosen pemula di tahun 2020. Sebelumnya saya yang terhormat juga mohon maaf teman-teman dari lembaga LP3M, dari LP3M ada Bapak Ainul Yakin dan Bapak Ahmad Subaidi, juga teman-teman yang memiliki tanggung jawab dengan kami, Dr. Tri Astuti, Pak Saiful Islam, dan Bapak Coro Jabi. Sampaikan tadi Bu bahwa kami berempat adalah penerima hibah untuk penelitian dosen pemula. Mungkin saya singkat saja karena saya tidak siap slide, jadi mungkin saya akan sedikit bercerita saja. Nanti kalau memang memungkinkan untuk kami tampilkan, ya akan kami tampilkan, tapi tidak dalam berupa slide, nih. Jadi sudah sejauh mana sebenarnya prospek penelitian kita, progres penelitian kami, eh, kaitannya dengan yang pertama mungkin luaran wajib. Jadi perlu kami sampaikan Pak Waid dan Bu Rana bahwasanya hingga saat ini, hingga hari ini, eh, saya telah saya telah melakukan submit kepada jurnal. Sebenarnya begini, jadi penelitian kami yang berjudul Online Flipped Classroom dalam kerangka self regulatif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa, arahnya memang kepada kependidikan. Kami coba untuk menggabungkan dan mengintegrasikan eh, teknologi dalam pendidikan agar eh, ada tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan kita pasca COVID-19 ini. Jadi, Pak Jus, mohon maaf di memotong Pak Jus. Barangkali bisa sekaligus ditampilkan sedikit penelitiannya atau laporan kemajuannya Pak Jus. oke, Sehingga siap. nanti bisa sekaligus selain mendengar presentasinya bisa juga kita sambil lalu membaca, Siap. sambil lalu hasil dari itu. Terima Benar. kasih. Siap, siap. Mohon izin untuk berbagi layar Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Jadi kita lihat Bapak Ibu nggih. Jadi dalam ini yang kami tampilkan adalah laporan kemajuan kemarin. Jadi di sini kami mengambil tiga lokasi penelitian, yaitu di SMP Negeri 1 Besuk, SMP Negeri 1 Keraksan, dan SMP Negeri 2 Bakuniran. Yang ketiga-tiganya berada dalam teritorial Kabupaten Probolinggo. Kami memiliki 108 subjek penelitian dan terbagi dalam dua kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol. Kemudian karena kebetulan yang kami uji adalah pembuktian dari eksperimen through eksperimen, jadi kami menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif, di mana dalam penelitian kami itu ada 4 variabel. Di analisis kami menggunakan multivariate of analysis variance atau MANOVA ya. Nah, diperoleh di sini bahwasanya ini adalah grafik sebaran pretest dan pretest pretest dan protest, pretest dan post-testnya. Hmm, saya singkat saja, ini adalah hasilnya.
menyingkat waktu. Kami menggunakan SPSS dengan versi 16.0 dan ini estimate marginalnya. Jadi ada 6 hipotesis yang kita uji. Ini adalah hipotesis yang kelima. Sedangkan ini untuk perbedaan rata hasil belajar siswa dengan pembagian self regulatif. Terus kemudian ini adalah hipotesis keenam dengan estimate marginal mean-nya menggunakan gambar ini. Ini kita peroleh juga dari FSS. Nah, sekarang statusnya masih pada submit eh, di International Journal of Emerging Technologies in Learning. Ini sebenarnya ingin kami diskusikan juga sebenarnya Bu, ya, bahwasanya di apa luaran wajib yang dijanjikan, kami menyertakan ini apa publikasinya ada di Sinta, di jurnal-jurnal yang indeksasinya Sinta. Hanya saja karena kami merasa bahwa eh, penelitian kami ini lebih kepada eh, apa ya, kami rasa layak untuk kita publikasikan di jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi, maka kami memilih IJET ini sebagai apa ya, sebagai wadah untuk mempublikasikannya. Kebetulan di sini agak tinggi juga, agak ada ini Q2 Bu. Jadi kenapa kami harus ke sini? Karena pertimbangannya adalah kami hanya merasa layak saja dan kebetulan kami juga pernah menerbitkan di jurnal ini dan insya Allah ini sepertinya tidak terlalu lama. Kalau pengalaman di 2020 kemarin ini hanya 6 bulan, ya hanya 6 bulan. Kemudian ini publishernya itu Jerman, jadi ya agak berdarah-darah juga proses revisinya dan itu bagian dari apa ya, perjuangan kami untuk bisa publikasi di internasional bereputasi. Nah, saya juga sebenarnya ingin mendengar tanggapan juga di sini bahwa dibolehkan dan tidaknya ini karena di apa ya, di mana di proposal kemarin, di pengajuan kemarin sebenarnya kami menyertakan luaran wajibnya untuk cinta. Ada saja kalau dicintakan kami rasa istilahnya eman ya, saya menurut saya begitu karena ini udah layak sebenarnya, ini udah layak untuk bisa, menurut kami ini sudah layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional reputasi. Itu, uh, hingga progres 70%-nya ada di sini, ini tinggal dipublikasikan. Hanya saja kemarin, terus terang saja kami, ini adalah prosesnya kemarin, di tanggal 24, ini adalah apa namanya email yang kami terima, dan tidak ada mitra, kami menyatakan tidak ada mitra, kemudian kendala penelitiannya macam-macam itu kita sampaikan di. Nah, ini kaitannya dengan uh, uh, rencana tahap selanjutnya. Jadi sebagaimana sudah kami sampaikan di proposal bahwa di periode berikutnya itu akan kita kembangkan untuk menjadi sistem dalam proses pembelajaran dan berapa ya, terhadap pembelajaran blended blended gitu ya, atau pembelajaran bauran. Mungkin sekilas itu saja mungkin Pak Kawai. Kalau nanti ada kita diskusikan, saya lebih tenang karena memang kendala kami sebenarnya, pertanyaan kami ada di ini kaitannya dengan publikasi, apakah nanti diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan dengan publikasi begini ini karena di luaran yang dijanjikan itu hanya pada jurnal nasional bereputasi atau terindeks pada sini gitu. Itu saja dari saya Pak Wahid, Bu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apakah ini mungkin baiknya di langsung komentar atau gimana ini Bu Arna? Kalau skemanya di awal kan Eh, langsung komentar aja gimana Pak ya? Ya, Biar oke, siap. cepat gitu ya. Ya, siap. Oke, ya. Terima kasih. Saya dulu ya, Pak Faid. Pak Faid, ya.
Saya dulu. Oh, maaf agak terus putus ya. Apa itu? Monggo Mohon please. maaf ini anunya suara saya karena sinyal kurang Oke, stabil. nggak apa-apa. Mengenai luaran ya, Pak Husnul ya. Kalau saya lihat yang di mana di panduan itu memang ada pilihan gitu ya. Jadi bisa jurnal internasional atau bisa juga jurnal nasional Sinta. Jadi saya kira tidak ada masalah sih kalau untuk ini apa submit di Q2 ya tadi ya Pak ya. Ijazah. Oke, itu. Mm-mm. Saya kira tidak tidak masalah ya, jadi diperbolehkan. Oke, Nah, kemudian cuman karena ini saya berpikirnya begini, Bu Dr. Anda, Bu ya, Arnaldi, bahwasanya kami sudah terlanjur menyampaikan atau menuliskan atau menargetkan di pengajuan kemarin untuk luaran wajib itu tidak di jurnal internasional bereputasi, tapi kepada jurnal nasional bereputasi. Apakah kalau memang ini tidak masalah, ini akan kita teruskan. Tapi kalau memang ini menjadikan hambatan kami untuk melaporkan progres dan lain sebagainya atau pelaporan akhir, maka mungkin kami akan bedah penelitian kami untuk di apa ya dipublikasikan di dua tempat, nasional bereputasi dan internasional bereputasi. Memang itu beresiko misalnya. ya memang kalau menurut panduan itu memang tidak ada masalah Pak. Jadi Oh, nggih, siap. ya diperbolehkan di jurnal internasional atau Sinta ya. Mungkin waktu kemarin itu kalau di BIMA nulisnya apa Pak ya? Yang Saya nulisnya jurnal nasional bereputasi. Jurnal nasional bukan aja. yang tampil di luaran wajibnya jurnal nasional juga ya. Oke. Mm-mm. Tapi saya kira sebenarnya tidak masalah Oh, nggih, gitu ya. siap. Kalau dari sisi panduan. Oke. Tetapi kalau semuanya Pak Kusnul masih ragu gitu ya, boleh deh di Oh, nggih, apa siap. di dua tempat gitu ya. Tapi mungkin diambil salah satu. Karena kan syaratnya eh, sebagian topik aja, nggak usah semuanya gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi Karena memang enggak, jadi memang rencana kami kalau memang itu di kemudian hari jadi masalah, memang itu tadi Bu, kami akan terbitkan hasil penelitian, kami akan publikasikan hasil penelitian ini di dua tempat. Yang pertama di nasional bereputasi, kemudian bisa jadi nanti yang di internasional bereputasi ini lepas dari program PDP itu sendiri gitu. Jadi memang pribadi saya gitu, bersama dengan teman-teman lain yang memang saya masukkan di situ karena kebetulan penelitian saya ini memang kolaborasi dosen dan mahasiswa. Jadi memang ini apa kami menggandeng gitu, menggandeng dosen lain gitu, dosen lain untuk melaksanakan proses penelitian ini sebagai anggota peneliti. iya, jadi saya kira seperti itu Pak ya. Jadi eh, sepertinya untuk lebih aman ya, karena kan mungkin ijazah juga membutuhkan waktu juga ya. Biasanya berapa lama Pak? 6 6 sampai 8 bulan itu. 6 sampai 8 bulan. Padahal kan ini Oke. harusnya kan publish sebelum habis tahun ya. Oke, Tahunnya di habis ya. Desember 2023. Mm-mm. Oke, siap. Oke, oke. Tahunnya habis. Jadi takutnya nanti tidak terpenuhi. Oke. Akhirnya eh, Pak Gusnul untuk tahun depan tidak bisa mengajukan lagi Oke, gitu. siap, siap Ibu. Oke, siap, siap. Kalau itu pendapat saya sih. Oke, siap, siap Ibu. Oke. Oke, oke. Ya, kemudian saya ingin tahu untuk kedepannya ini akan dikembangkan lagi atau gimana Pak? Oke, yang jelas jadi memang sejak 2022 kemarin memang saya konsen terhadap self regulated learning yang jadi skemanya sebenarnya lebih kepada uh, orasi kaitannya dengan self regulative atau self regulative pada self regulation siswa ya. Jadi insya Allah ya dalam 5 tahun ini kita akan berfokus ke situ. Jadi pengembangannya bisa jadi nanti ini
tidak hanya sekedar kaitannya dengan online flip classroom saja, tapi memang kami ingin coba untuk mengintegrasikannya juga dalam bentuk yang aplikatif dengan konsep atau dengan kerangka blended learning. Jadi itu pinginnya ke depan memang akan buat semacam manajemen pembelajaran yang berkaitan dengan self regulation dan online flip classroom. Sebetulnya adalah learning management system. Memang kebetulan kami di LPIP, Bu. Jadi memang pengelolaan pengelolaan e-learning di Universitas Nurul Jadid memang murni di tempat kami. Jadi kami adalah pengelolanya. Jadi itu sekalian akan kami tarik untuk penggunaan pada learning management system. Hanya saja kalau di tahun ini itu kita laksanakan pada tataran siswa, sedangkan insya Allah kalau tahun depan learning management system itu sudah pada mahasiswa kaitannya dengan proses pembelajaran yang itu nanti. Jadi fokus pada learning management sistemnya saja sih sebenarnya. Untuk tujuan dari penelitian ini apa ya Pak? Tujuan dari penelitian yang diusulkan ini? Sebenarnya hanya untuk menganalisis sebenarnya. Jadi penelitian ini untuk menganalisis perbedaan motivasi dan hasil belajar siswa yang memiliki self regulatif berbeda. Jadi konsepnya kami memang ingin menganalisis ya perbedaan hasil belajar dan perbedaan motivasi belajar pada siswa yang memiliki self regulatif yang berbeda. Tapi dalam konteks penggunaannya adalah online flip classroom. Kondisi belajar atau lingkungan belajarnya adalah online flip classroom, sedangkan perlakuannya itu pada self regulatif. Kemudian karena ini ada enam hipotesis yang kami uji, maka di hipotesis ketiga dan keenam itu kami juga ingin menganalisis interaksi pengaruh online flip classroom dan self regulate terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Kalau untuk luaran tambahan tidak ada ya Pak? Tidak ada itu. Kemudian untuk kedepannya akan dikembangkan seperti apa, Pak Wisnu? Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa ini mungkin di tahun 2024 kami coba aplikasikan itu dalam bentuk aplikasi kaitannya dengan pengelolaan manajemen belajar. Assignment gitu ya Pak ya? Meskipun Bu, Assignment kemudian Oke, jadi modul kalau pembelajaran dalam semua ya. kalau dalam konsep kami untuk tahun depan itu kami coba untuk juga menggabungkan pembelajaran sinkronus asinkronus, terus kemudian hanya saja masih mungkin itu menggunakan media-media seperti sekarang ini Zoom, gitu, Google Meet, terus kemudian nanti penugasannya menggunakan assignment, hal-hal semacam itu. Kemudian forum, ada diskusi di situ. Oke Pak Wisnu, terima kasih. Oh, sampun, nggih, siap. Ya, selamat juga Terima kasih, Bu, nggih. ya atas pencapaiannya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Arna. Ini saya juga dapat kebagian monef ini sebenarnya Pak Cus. Itu memberi Itu komentar. nggih. Jangan ditutup dulu, jangan off cam dulu Pak Cus. Itu Bukan, Saya juga malah itu harus dia memberi komentar juga.
Karena Siap, paling siap, tahu siap. kelemahan-kelemahannya teman-teman ini. Siap, 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 Pak Kepala. Ini Pak Jus, saya sepakat dengan Bu Arma tadi bahwa memang kita harus mempertimbangkan soal ketercapaian ketuntasan laporan. Oke. Yang tadi disampaikan Pak Jus submit Q2 itu bagus. Ya tentu dalam dunia akademik itu suatu pencapaian yang baik ya. Cuma kita memang harus ingat bahwa kita dibatasi oleh waktu pelaporan oleh Dikti. Jadi memang kewajiban wajib di Sinta itu memang harus dikejar terlebih dahulu. Apalagi tadi Pak Cus menyatakan bahwa proses review bisa 6 bulan ya. Ya, Jadi 6 sampai dikhawatirkan 8 malah bulan. nanti tidak, ya Ya. 6 sampai 8 bulan khawatir ini kalau kita selesai di bulan Desember malah nanti nggak nutut. Oke. Jadi hanya proses submit saja sehingga itu malah agak berpotensi mungkin nanti di tahun selanjutnya Pak Cus malah tidak ini. Barangkali kalau demikian ihwalnya itu sangat memungkinkan kalau dibuat versi lain untuk jurnal internasional sehingga itu kita apa bisa dikejar juga. Dan tanggal 10 Desember ya. Kalau apa namanya? Sekarang Oktober, November dah ya itu terhitung cukup singkat. Jadi memang untuk ke Sinta 2 memang barangkali atau ke Sinta ya perlu segera dituntaskan ini Pak Jus untuk mewanti-wanti. Tapi bukan berarti ini kemudian melemahkan Pak Jus kemudian tidak ngirim ke Q2 karena kan sudah pengalaman di IJAD juga ya. Pas Ya. Pak Hari punya pengalaman publikasi di IJAD. Jadi itu penting tetap dilanjutkan. Kemudian eh, ini Berarti gini Pak Fawait ya, penelitian berarti ya Pak silakan. Fawait, berarti pelaporannya tetap Ya, menggunakan Sinta saja ya. pelaporan sebenarnya tidak ada larangan untuk ke level di atas Sinta, ya ini internasional misalnya, tidak ada larangan, betul kata Bu Arna. Tidak ada larangan, hanya tetap kan apa kalau cuma submit ke jurnal internasional, artinya tidak ada luaran berarti kan, itu kan hanya proses submit. Termasuk in review itu juga belum, meskipun itu di internasional. Jadi karena kewajibannya, rukunnya itu adalah apa bahasanya rukunnya itu adalah takbiratul ihram. Jadi Siap, barangkali siap. kunutnya jangan menggantikan takbiratul ihram. Kunut barangkali bagus atau wiridnya itu bagus, cuma takbiratul ihram jangan sampai ketinggalan juga. Itu karena itu rukunnya Pak Jus. Maksud saya seperti itu. Ya, Jangan hati-hati ada Pak mendahulukan yang Rojabi ya sunnah. tadi. Ya, Kalau baik, ada. ada Pak Rojabi loh, hati-hati kena kritik sama. Baik, jadi sementara mungkin mungkin begini Pak Fawait, tawaran kami sih sebenarnya tawaran Ya, kita. Jadi untuk PDP ini kami melaporkannya untuk nasional jurnal nasional bereputasi saja ya, di Sinta-Sinta saja ya. Terus kemudian nanti untuk publikasi di mana di internasionalnya itu biar setelah ini ya. Jadi kan begitu. Jadi saya tidak terbebani dengan boleh, boleh. batasan waktu itu ya. Nah, Ya, siap, betul betul Pak Jus. siap, siap. Oke. Tidak ada perubahan ya Pak Jus antara yang diusulkan dengan yang dilaporkan sekarang di proposal itu ya, dengan yang dituliskan atau ada perubahan atau modifikasi barangkali dengan yang Enggak ada. diusulkan di Hanya saja bagian. begini Pak Wahid, kendala saya itu sebenarnya kemarin saat pengajuan itu di aplikasi di Bima itu saya tuliskan di wilayah pesisir. Hanya Oh ya. saja di proposal itu bunyinya di Kabupaten Probolinggo. Saya juga ingin pertanyakan Oh, itu ya. apakah di wilayah pesisir atau Kabupaten Probolinggo yang saya ambil. Karena Kalau kita subjek penelitian saya ya, juga mengakomodir dua-duanya, Pak, oh, baik. Tapi kan yang pesisir masih ada, Pak Jus. proposalnya. Sudah tidak lagi. Di sini kan yang Besuk, Kraksan, dan SMN 2 Paguniran Ya ya. Malah itu. dari pesisir, tapi pantai ke daerah pegunungan ini, Pak Jus. Perubahan Enggak, geografisnya ini sangat. enggak pernah nyampe Pakuderan 2 berarti ya. Enggak, maksud saya begini. Jangan-jangan Dikti itu menerima proposalnya Pak Jus ini karena ada pesisirnya. Gitu. Mungkin ya. Nanti kalau malah Ada nggak ada pesisirnya, malah dianggap baik, 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 baik. Siap. Berarti kita ubah ke ya pesisir ya. barangkali itu ya. Tapi nggak apa-apa. Siap. Sejauh ini tidak ada apa-apa. Tuh, karena yang pesisir itu saya pikir itu unik. Karena sekarang itu juga untuk roadmap-nya Kemendikbudristek itu maritim, ke apa namanya ekonomi biru dan ekonomi hijau itu jadi satu konsep ini sekarang pengembangan ekonomi untuk Kemendikbudristek ya, masuk pengembangan ekonomi Indonesia
menjemput 2045 Indonesia emas gitu. Ya, baik. Ya, itu nanti itu Oke. kalau memang harus berganti, ya itu kenapa kok berganti Pak Jus? Alasannya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Tidak Bukan memungkinkan berganti, atau Pak. gimana? Bukan berganti. Jadi saya Hmm. menuliskannya di Bima terlebih dahulu, gitu ya. Terus kemudian Hmm. saya ngambil memang sampel itu memang komparasi antara SMP Negeri 1 Busuk, SMP Negeri Keraksan itu kan jauh dari pesisir. Gitu. Ya, Terus kemudian fokus kami pada SMP Negeri 2 Pakuniran. Ternyata memang eh, temuan-temuannya ya sesuai dengan yang saya sampaikan di bawah. Jadi terlanjur masuk baik. ke Terima kasih. Kabupaten Probolinggo. Ya, Oh, ya. bisa Berarti nanti dipahami. bisa Semoga jadi bermanfaat ini Pak satu Jus. paper lagi, Pak, Insya Allah bisa. untuk yang daerah pesisir. Oke. Kita coba untuk generasikan sebenarnya bisa sebenarnya masuk ke Kabupaten Probolinggo itu. Baik, terima kasih Pak Cusnul dan Bu Arna sudah komentar. Mohon masukan-masukan itu diperhatikan Pak Cus ya, jangan cuma didengarkan. Utamanya dari Bu Arna ini. Mohon maaf Bu, kita biasa guyon kadang Bu satu. Oh ya, Sebelahan soalnya nggak kantornya apa-apa, saya. Pak. Pak Cus. Sama aja kok, Pak. Terima kasih. Nggak guyon. Oke. Untuk selanjutnya monggo siapa? Pak Dr. Ya, Rojabi. Wais, saya Pak Wahid. tahun. Ya, silahkan Pak Rojabi. Ini mohon maaf agak tidak enak badan ini Bu, karena sering digembur sama Pak Wahid ini Bu. Mumpung sedang ada di kekuasaan itu kalau dalam politik ini, Pak Oh, Rojabi. gitu ya. Ngapunten Bu Arna. Baik Bu, Silahkan Pak Rojabi. ini perkenalkan hanya saya yang tidak ada di jabatan struktur Bu, selain dari semuanya ini Bu. Saya hanya dosen biasa. Beliau sekarang menjabat Sama kok, tim Pak. ketua tim Satgas 4 anti Bu. Jadi urusan-urusan pelecehan seksual dan urusan perundungan beliau Oh ahlinya. ya. Makanya sekarang beliau penelitiannya tentang sosiometri kayaknya itu. Kayaknya dimanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan penelitian ini Pak Rojabi. Luar biasa. Baik, Bercanda. Silakan, silakan. saya share screen terlebih dahulu Bu ya. Iya, Pak. Oh tidak bisa, belum diizinkan saya Pak. Masih di disable. Dikohoskan semua aja, Mon, pesertanya. Baik, ini judul penelitian saya Bu Arna, pencegahan dini perundungan di sekolah dengan menggunakan pendekatan sosiometri no bully. No bully ini ada plakat ya, plakat dari salah satu luaran yang tidak wajib ya. Itu yang kami lekatkan di sini. uh, ini sebagaimana tadi sudah disampaikan Bu Arna, saya di sini mengambil jalan main aman ya, untuk terkait dengan luaran wajibnya ini. Ini sudah LOA meskipun hanya di jurnal Sinta 6 karena memang saya punya pengalaman yang tidak menarik ketika masukkan di jurnal itu yang diinformasikan terbit bahwa terbit di bulan yang sudah ditentukan ternyata diundur ke periode berikutnya sehingga saya mencoba untuk main aman memasukkan di jurnal yang memang sudah dikenal gitu ya supaya nanti bisa terbit tepat waktu begitu dan itu sesuai dengan yang diwajibkan di luaran laporan di penelitian ini begitu. Nah, terkait dengan kemajuan penelitiannya ini saya menampilkan di awal ini luaran tambahan berupa aplikasi berupa web yang itu digunakan sebagai tools atau sebagai alat untuk melakukan tracking dan tracing adanya indikasi-indikasi praktik bullying gitu yang terjadi di satuan pendidikan seperti itu Ibu.
Jadi ini tampilan di awalnya yang nanti diisikan oleh para siswa itu, dan hasilnya seperti ini, hasil analisisnya Bu Arna. Jadi ini ada dua hasil analisis. Yang pertama yang mengindikasikan kuat terhadap terhadap orang yang itu memang diindikasikan kuat untuk melakukan bullying di sosiogram ini. Jadi begitu. Sebagai di Mohon maaf Pak plakat Rijadi, ya mohon maaf, jadi bisa dibesarkan gambarnya Pak Rijadi biar kita bisa lihat barangkali untuk ini. Sudah sangat besar Oh, kah? ya. Cukup ini. Ini jadi Ya. seperti. Nah, ini satu bagian yang menunjukkan sosiometrinya atau sosiogramnya orang-orang yang diindikasikan akan melakukan tindakan-tindakan perundungan. Yang ini dilakukan dengan berbasis pada beberapa pertanyaan. Ada 12 pertanyaan yang disodorkan kepada siswa. Yang di situ nanti mereka akan melakukan semacam penunjukan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, ya, dari 12 pertanyaan itu, yang 6 pertanyaan itu mengarah kepada orang-orang yang berpotensi melakukan perundungan, ya. Yang kemudian yang 6 pertanyaan yang lain itu mengarah kepada orang-orang yang berpotensi sebagai yang dirundung, ya, korban perundungannya, ya, atau bullies, ya, atau victim, maksud saya victim. Jadi seperti itu. Ini. Nah, di aplikasi ini juga bisa di spill atau dipilih satu pertanyaan saja, ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini satu pertanyaan saja, siapa teman yang paling kuat di kelasmu, misalkan contohnya dari satu pertanyaan, maka ini bisa. Atau model yang seperti tadi, seluruh pertanyaan yang itu kemudian menjadi akumulasi, ya, dari semua yang mengarah pada, misalkan ada nama ini, ya, ini sebagai orang yang diindikasikan akan banyak melakukan perundungan nanti, begitu. Namanya ini karena pencegahan, ya, lebih kepada pencegahan dini, bukan untuk menurunkan, ya, bukan untuk menurunkan perundungan yang terjadi di satuan pendidikan, tapi mencegah lebih dini. Maka sifatnya adalah menunjukkan indikasi-indikasi orang tersebut. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, penelitian ini kami merasa sangat sesuai ketika melaksanakan penelitian ini dengan judul atau tema atau topik yang diajukan dalam penelitian ini, karena pendekatan sosiometri nubuli ini menawarkan pendekatan yang holistik, ya, tentunya, ya, karena di situ tidak hanya bersifat normatif seperti yang sudah berlangsung dengan pendekatan-pendekatan normatif penyuluhan, pendekatan sosialisasi dan lain sebagainya, tapi kita langsung pendekatan praktis, melihat bagaimana jejaring-jejaring, ya, di antara para siswa itu, yang itu bisa mengindikasikan adanya dinamika kekuasaan yang mungkin menyebabkan situasi perundungan. Jadi kita basisnya sebenarnya melihat pada basis model kekuasaan, seperti itu, Ibu. Jaringan kekuasaannya di tingkat siswa melalui sosiometri ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, alasan yang kemudian yang bisa kita tunjukkan, gitu, ya. Jadi di sini dengan pendekatan sosiometri nubuli ini bisa membangun lingkungan sekolah yang inklusif, ya, saling mendukung, karena kita juga melihat bahwa di samping memang ini bisa untuk mendeteksi adanya pola kekuasaan antar siswa, tapi juga deteksi hubungan kekuasaan ini bisa sebenarnya ditindaklanjuti dengan cara yang positif, ya, yakni dengan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif. Jadi begitu, Ibu. Ya. Jadi misalkan dari jejaring-jejaring tersebut kemudian dilakukan lagi bimbingan ditindaklanjuti dengan bimbingan konseling, misalkan, agar program-program yang ada di sekolah itu melalui orang-orang atau anak-anak yang memiliki jejaring kekuasaan ini itu bisa lebih kemudian termaksimalkan, ya, termaksimalkan. Jadi seperti itu, Ibu. Kemudian yang ketiga, alasan yang lain adalah tidak hanya bersifat
istilahnya kuratif nih, tidak hanya bersifat kemudian terjadi dan dihukum, terjadi di blow up dan lain sebagainya begitu. Ini tentu ini lebih penting karena sifatnya lebih kepada preventif, jadi begitu nih, lebih kepada preventif gitu. Jadi secara keseluruhan bahwa pendekatan sosiometri bully ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Jadi begitu. Nah, setelah kita melakukan penanganan itu, artinya menggunakan tools dengan sosiometri itu dalam melihat indikasi-indikasi adanya perundungan itu, maka langkah berikutnya di satuan pendidikan yang kita lakukan itu adalah melakukan pendekatan konseling, ya, pendekatan konseling terhadap siswa-siswa yang diindikasikan hasil dari analisis yang dilakukan oleh sosiometri no bully itu begitu. Dan kemudian yang kedua adalah memantau bagaimana kegiatan pelajar yang diidentifikasi sebagai bullies atau orang yang cenderung untuk bisa melakukan perundungan-perundungan. Tentu ini melalui program bimbingan konseling di sekolah, ya. Tindak lanjutnya seperti itu. Bukan lagi di penelitian ini. Kita memberikan rekomendasi saja. Kemudian juga yang ketiga, memantau pelajar yang diidentifikasi sebagai victim atau sebagai korban. Jadi seperti itu agar benar-benar bisa dicegah, ya, dicegah lebih awal gitu ya. Nah, jadi lebih baik mencegah daripada menyesal. Jadi seperti itu. Ini yang dilakukan. Nah, kemudian keberlanjutan ya, hasil penelitian ini tentu kita bersama tim ini yang melakukan penelitian ini mencoba untuk mengembangkan sistem informasi sosiomotif bully dengan analisis yang memiliki kemampuan artificial intelligence dengan menggunakan aplikasi Android, karena ini masih bentuknya web, jadi akan dikembangkan nanti dalam bentuk aplikasi Android. Jadi begitu, Ibu. Dan kemudian yang kedua, berdasarkan memang roadmap yang kami buat, supaya nanti selain ini bisa teruji lebih valid validitasnya, dan kemudian ini bisa diterapkan atau teraplikasikan dalam segala kondisi misalkan, maka ini akan kita coba nanti dalam ruang yang lebih besar, karena yang kita lakukan saat ini masih dalam lingkup satu sekolah dan itu pun juga satu angkatan tidak keseluruhan, karena praktek-praktek bullying ini, ya, indikasi-indikasi bullying ini, misalkan seperti nanti yang akan kita lanjutkan dalam penelitian berikutnya ini, itu dalam ruang lingkup yang lebih luas di pesantren, maka kalau di pesantren itu kan tidak mengenal hanya satu sekolah, bisa jadi antar sekolah akhirnya praktek itu, seperti yang terjadi di beberapa berita-berita di media yang sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu nih, terkait dengan kondisi-kondisi praktek-praktek perundungan misalkan seperti di pesantren seperti itu. Nah, ini akan kita kembangkan ke sana begitu. Dan berikutnya kita akan coba selain melihat bagaimana analisis sosiometrinya untuk di tahun nanti, di tahun berikutnya di 2025 itu, kita akan coba lebih karena ada faktor lain yang membuat orang itu menjadi bullies, ya, menjadi atau pembuli, tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah itu. Maka kita perlu melihat trajektorinya, ya, trajektoris selama dia hidup gitu ya, mulai dari lingkungan keluarganya, dan itu nanti bisa kita masukkan juga dalam aplikasi ini supaya nanti lebih holistik dan komprehensif dalam melihat faktor-faktor yang menyebabkannya, sehingga nanti pihak yang berkaitan atau berwenang untuk menindaklanjuti ini, dalam hal ini jika di satuan pendidikan adalah bagian konseling, itu bisa memiliki trajektori, bisa memiliki riwayat perilaku yang mengarah kepada praktek-praktek bullying itu. Jadi begitu. Dan begitu seterusnya kita akan kembangkan ini juga kepada konflik di masyarakat nanti untuk melakukan pencegahan konflik di masyarakat dengan aplikasi ini gitu nih. Sampai akhirnya kita ingin melihat bahwa aplikasi ini bermanfaat untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan dan masyarakat berbasis peta relasional sosial. Jadi begitu, Ibu. Terima kasih dari saya, Ibu. Terima kasih Pak Rojabi.
Monggo Ibu Arna barangkali ada yang ingin disampaikan dan dikomentari. Ya, terima kasih Pak Rojadi. Ya, menarik banget ya Pak ya. Tadi menarik sekali penelitiannya. Bentar ya Pak ini. Siap, Ibu. Komputer Siap. saya agak lemot soalnya. Baik. Saya kira tadi sudah untuk luaran sudah oke ya Pak ya. Kemudian mengenai ketersesuaian dengan apa usulan ya, itu saya kira juga sudah sesuai. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya Pak. Oke. Yang pertama itu untuk pesertanya atau objek eksperimennya itu di mana ya Pak? Dilakukan di mana? Oke, mitra, sebagaimana kita sebutkan juga di usulan itu di SMA Nurul Jadid, Ibu. Oh, SMA ya. Oke, di SMA Nurul Jadid kita ambil satu angkatan saja, Satu kelas. angkatan bukan satu kelas ya Pak? Oke, satu angkatan Oh, kelas 2 maksudnya. Kelas 11 nih, hmm. satu angkatan. Oh, okay. Ya, soalnya tadi belum ada infonya sih. Oke. Ya. Memang kita kan ingin membayangkan kita dari awal bahwa karena memang praktek bullying itu bisa terjadi antar kelas gitu nih. Indikasi jejaringnya bisa terjadi antar kelas, tapi karena keterbatasan dalam penggarapan aplikasi itu maka kita hanya bisa melakukannya di ruang lingkup kelas saja, Ibu. Itu kelemahan yang kita dapatkan, masih belum bisa kita kembangkan karena harus memasukkan uh, seluruh siswa, misalkan satu angkatan itu, gitu, satu angkatan itu untuk kemudian dan melakukan proses saling memilih dengan sosiometri itu ternyata secara aplikasi penggarapannya itu sangat berat, gitu. Sehingga kemudian akhirnya kita hanya bisa melakukannya kelas per kelas saja. Jadi jejaring sosiometrinya itu hanya cukup kelas per kelas. Tapi ke depan kita bisa berharap ini bisa nanti, apalagi kalau kita kembangkan di pondok pesantren itu, jadi seluruh isi data pesantren itu siswanya masuk di situ dan bisa melakukan analisis sosiometri begitu. Meskipun itu memang informasinya, karena saya juga tidak terlalu paham nih, ini karena ada tim ini terkait dengan penggarapan itu, bahwa itu sangat berat untuk bisa memasukkan semuanya begitu. Bisa tapi butuh waktu seperti itu, Ibu. Butuh server ya Pak? Ya, betul. Buat database-nya. Baik. Eh, ini kemudian ini Pak, yang kedua itu apakah yang di yang diteliti ya itu adalah pembulinya atau korbannya? Jadi dari hasil matriks tadi ya, sosio apa tadi namanya? Ya, sosiometri. Ya, sosiometri itu ya. Ya, Nah, sosiometri itu nobel. hasilnya itu sebenarnya adalah mendeteksi pembulinya atau mendeteksi korbannya. Di aplikasi ini mendeteksi dua-duanya, Ibu. Dua-duanya ya. Ya, dua-duanya karena memang itu sangat penting karena target kita memang adalah pendampingan. Sebenarnya begitu. Targetnya, rekomendasinya maksud saya, bukan target penelitiannya. Gitu. Target rekomendasinya adalah supaya nanti satuan pendidikan bisa melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang memang diindikasikan melalui analisis sosiometri no bully ini sebagai perundung, dan yang kedua adalah sebagai korban. Gitu. Karena bagaimanapun kalau hanya perundungnya saja dan korbannya ini tetap misalkan betul-betul terindikasi dan terjadi memang selanjutnya begitu, ini ya akan menimbulkan trauma-trauma di sekitarnya, akhirnya seperti itu, Ibu. Oh, oke. Kemudian yang ketiga ya, pertanyaan ketiga ini eh, untuk metode analisisnya itu menggunakan apa ya Pak ya? Pakai pembobotan atau statistik atau gimana Pak? Untuk analisisnya kita menggunakan analisis dengan apa itu, Ibu, ya, dengan menggunakan tools sosiometri ini saja begitu, Ibu. Enggak tahu ya Pak ya. Jadi di situ di dalamnya itu menggunakan misalnya metode statistik apa itu Saya belum belum mendeskripsikan belum tahu. memahami itu secara Mm-mm. ini secara konkret ya terkait dengan Ya, itu, karena itu tim yang apa yang oke. membuat begitu, Ibu. Sehingga Itu kemudian kan saya harusnya dibuat sendiri kan ya Pak ya, softwarenya.
Nggih, dibuat oleh tim itu, tapi saya belum bisa memahami itu, hanya kemudian eh, dalam laporan itu kita sebutkan melalui proses-proses yang dilakukan dengan menggunakan tools ini saja, begitu Ibu. Gitu. Ya. Karena tadi Pak Rojabi juga menyinggung tentang AI gitu ya, sehingga Nggih. Bisa jadi kan nanti sebenarnya kenapa kok harus AI gitu. Nah, karena kan mungkin selama ini menggunakan metode yang statistik itu hasilnya mungkin masih kurang holistik atau gimana. Nah, akhirnya pakai AI gitu kan. Bisa jadi Nggih. seperti itu. Karena kan mungkin yang diteliti itu dari beberapa pertanyaan tadi ya, Pak ya. Ya, Bisa betul. jadi itu kan masih apa belum belum mencakup keseluruhan parameter ya untuk Nggih, betul. mendapatkan Kami memang suatu. menyadari untuk pertanyaan-pertanyaan ini pun kami menyadari masih belum mencakup keseluruhan parameter, termasuk yang trajektori sosialisasi siswa tadi itu belum, karena itu akan menjadi proyek pengembangan berikutnya. Ya, oke, saya kira sudah cukup Pak Rajavi. Selamat dan semoga penelitiannya bisa dilanjut ini. Amin, Bagus amin. sebenarnya Pak saatnya. Oke, terima kasih Bu Arna, terima kasih Pak Rojabi. Ini giliran saya nih Pak Rojabi untuk memberikan. Saya masih mau ke kamar mandi. Oh, Tahan dulu barangkali ya, karena ini bisa menjadi ketidaklulusan saudara untuk. Ini satu Ya, tim saya nih Pak ya. memang gimana Ibu? Satu tim ini. Pak Rajavi dengan Pak Fawait. Untuk Oh, penelitian buatan ini nih Bu. atau tidak? Oh pembuatan Bu. enggak. Enggak, enggak. Satu Oh, satu sarung yang sering Bu. ada tim. Enggak. Ada timnya beliau yang menggarap sosiometri, aplikasi sosiometri ini memang ada tim dari teknik Ibu, kerjaan satu tim PKM. Oke, ini untuk yang Pak Rojabi ya memang menarik. Ini tadi penjelasannya mudah dipahami dan tujuannya jelas. Hasil yang diinginkan lebih ke usaha untuk pencegahan dini ya, untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang punya potensi korban dan punya potensi menjadi pelaku korban bully gitu. Itu yang menurut saya penting, apalagi memang sekarang pemerintah sedang mempromosikan 4 anti di dalam dunia pendidikan. Nah, memang ada beberapa hal yang barangkali nanti bisa dijelaskan. Saya langsung bertanya beberapa saja, nanti bisa dijawab secara ini Pak Rojabi, secara beruntun, singkat, dan sebaiknya tidak padat ya. Ini pertama kalau jurnal ya, untuk ketercapaian sudah LOE di jurnal GCOM, Journal of Electronic Engineering. Nah, ya, tema jurnal apa? Jurnal secara spesifik bidang ilmuwan jurnalnya memang agak jauh dari tema sosiologi dan teknik informatika. Ini di elektro ini. Itu apa alasannya kok masuk ke jurnal GCOM? Nah, itu bagus sebenarnya sudah dapat LOE, tapi sebaiknya kalau memang memungkinkan di jurnal yang mungkin lebih spesifik ke bidang itu akan lebih menjanjikan, apalagi kalau jurnalnya di luar gitu. Cari aman memang boleh, tapi mencari posisi yang terlalu aman barangkali mengkhawatirkan. Itu saya pikir perlu dikasih catatan juga. Jadi kalau Pak Cus kan memang suka tantangan. Pak Rojabi ini kayaknya memang suka hal-hal yang apa Main aman. smooth, jadi mudah. Siru ratu asiru. Jadi kalau yang ada yang mudah, kenapa ada yang sulit? Ya, tapi sebenarnya memang kalau memungkinkan karena ini penelitiannya bagus, bisa di jurnal yang luar. Kemudian yang kedua bisa dicatat Pak Rojabi karena pertanyaan saya akan ada banyak sekali. Jadi kemudian Tapi hanya ini satu SMA, yang penting biasanya saya Bu, Pak. SMA Nurul Jadid ini, saya belum menemukan alasan yang signifikan mengapa SMA Nurul Jadid yang dipilih dan kenapa harus kelas 2. Apakah memang ada riset sebelumnya yang mengindikasikan SMA Nurul Jadid ini punya potensi terjadi bullying atau memang apa alasan yang mungkin apa ya membuat pemilihan terhadap kelas 2 dan SMA Nurul Jadid khususnya itu apa dijadikan objek penelitian. Kemudian terkait juga dengan ini, setuju juga dengan yang disampaikan oleh Bu Arna, memang sekalipun sistem yang dibuat Pak Rojabi itu adalah yang dibuat oleh tim gitu, barangkali memang Pak Rojabi sebagai ketua tim memang perlu mengetahui
parameter atau indikator. Apakah menggunakan metode SAW, AHP, dan macam-macam itu bisa dicari lah. Apakah menggunakan data mining. Nah, artinya maksud saya begini, ketika kemudian Pak Rojabi merancang sistem bersama tim, tentu Pak Rojabi juga terlibat di dalam membuat satu parameter yang memungkinkan ini kenapa sampai ke kesimpulan bahwa ada beberapa siswa yang punya potensi sebagai pelaku, ada siswa yang punya potensi sebagai korban. Nah, ini kan indikator-indikator dan parameternya memang harus jelas sehingga penelitian ini bagus secara inovasi tapi juga konsisten secara metode. Itu barangkali yang bisa di. Tuh. Yang terakhir Pak Rojabi, ya. Ini terkait dengan kerahasiaan identitas siswa ya, karena ini ada potensi kalau saya misalkan sebagai siswa kemudian mengisi kuesioner sosiometri aplikasi itu kan tentu ada kekhawatiran kan, ada beberapa siswa yang barangkali mungkin memang sengaja merahasiakan dirinya sendiri karena dia tahu maksud dari riset tersebut. Yang kedua ada potensi di mana siswa itu merasa insecure jika kemudian naskah publikasi naskah penelitian hasil penelitian itu dipublikasikan jika dia apa yang dilakukan oleh tim untuk menjaga kerahasiaan partisipan. Mungkin itu saja Pak Rojabi yang ditanya, mohon untuk diberi penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, apa tadi oleh itu? Ya biar tampak kalau Bu Arna mungkin karena baru kenal sama kita. Tentu EU pakai EU, tentu pertanyaan beliau lebih berbobot dan lebih banyak seharusnya daripada saya. Tapi karena saya sudah sering ketemu ya saya memang ini Bu, kalau ngasih pertanyaan udah enggak uh, apalagi saya kan memang tidak dapat hibah ya, jadi punya kesempatan untuk menjelek-jelekkan teman Baik, mengkritik. alasan Silakan Pak pemilihan Rojabi. kenapa ini yang jurnal yang pertama ya. Yang jurnal itu kenapa di jurnal yang kaitannya dengan teknik pertama di samping alasan-alasan tadi itu main aman gitu ya, Wahid. Di penelitian ini masih ada kaitannya dengan teknik gitu ya, terkait dengan pengembangan aplikasi itu. Jadi begitu. Ini walaupun agak maksa ini, Wahid. Tapi Ya jurnalnya teknik elektro ini mau buat mesin ini Bu. Tapi tidak apa-apa Pak Rojabi, itu sudah ya nanti sisi kita. tempat ya. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan sekolah, ya. Pertama memang pertimbangannya dilakukan di SMA itu, SMA Nurul Jadid yang notabene ada di dalam pesantren. Ya, di samping memang bahwa penelitian kita nanti berikutnya ya, akan pengembangan lebih dilakukan situasinya di lingkungan yang lebih besar, yakni pesantren, maka kita mulai dengan mencoba melihat dan mengadaptasi seperti apa lingkungan yang ada di satuan pendidikannya. Itu alasan yang kenapa kita milih di sekolah yang ada di pesantren, karena terkait dengan pengembangan berikutnya. Begitu. Nah, yang kedua, kenapa harus kelas 2 yang kita pilih itu? Karena memang kalau di kelas 1 yang pertama jejaringnya masih belum kuat. Kita belum bisa melihat itu. Gitu. Nah, di kelas 2 inilah yang kita bisa melihat. Nah, kalau kita ambil di kelas 3, khawatir waktu penelitian kemarin yang kelas 3 itu disibukkan dengan berbagai macam acara, sehingga kita tidak bisa cukup fleksibel melakukannya. Nah, kita main aman, lagi-lagi main aman, diambil di kelas 2. Yang pertama, jejaringnya sudah kelihatan, ya, jejaring kekuasaannya sudah kelihatan, dan yang kedua tadi itu, kegiatannya tidak dibentur-benturkan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan kelas akhir. Jadi begitu. Itu. Kemudian yang ketiga, Bapak itu ya. Yang ketiga terkait dengan metode tadi itu, ya nanti akan lebih kita pertajam gitu. Saya mengakui memang tadi menyampaikan lemah untuk mengetahui itu, sehingga kemudian ini nanti akan kita coba lebih dalam gitu ya terkait dengan itu. Oke. Yang jelas itu ada proses-proses semacam memang data mining gitu, Pak itu memang. Semacam data mining yang di-compare dengan berbagai macam apal gitu, Pak. Nanti kita akan coba berdalam itu. Siap. Siapa Pak? Itu gitu. Kerahasiaan
Bagaimana Oh ya, teman kerahasiaan. teriak Oke, terkait jadi dengan tidak respon. kerahasiaan memang itu yang kita tampilkan adalah analisis aslinya, gitu ya. Tapi nanti ketika di jurnalnya kami akan menggunakan eh, apa istilahnya inisial-inisial seperti itu, ya. Inisial-inisial dan itu kan sah-sah saja untuk digunakan. Baik, Pak Rajabi, terima kasih Boleh nambah jawaban sedikit, yang komprehensif saya pikir. Pak Ya, Fawait. silakan Pak Pak, Fawait. Ya, silakan Bu Arna. ya, terima kasih, Pak Fawait. Ini saya mau menanyakan juga, apakah di PDP ini juga ada apa laporan untuk melihat TKT-nya ya? TKT ada nggak ya? Ada di Kalau di mana? PDP Kita lihat. Iya, TKT 2, TKT 3 itu ya. Ada di itu berapa? ya. Biasanya Tingkat ketercapaian teknologi SPTP. dilaporkan Itu di biasanya di usulan kemajuan ya. ya. Tapi kalau di sebentar. Memang waktu pengalaman di usulan itu kan ada beberapa Tapi kalau pertanyaan di Mas. usulan biasanya ada TKT-nya. Oke, Cuman untuk ada kami yang TKT-nya. di operator yang LP3M belum bisa melihat anu. Nah, kalau di Kalau proposalnya ya. Ini di proposalnya. laporan kemajuan ada Pak di ringkasan itu. Oh Kemajuan ya. di ringkasan. Bentar. Ini kalau seperti punyanya Pak Rojabi dan Pak Husnul ya, ini kan bukan software dan bukan eh, prototipe gitu ya. Itu biasanya masuknya di mana ya untuk pengukuran TKT-nya itu? Malah ini saya masih tidak tahu caranya ini tuh. Nggak tahu di laporan kemajuan tidak ada malah. Di ringkasan kayaknya Pak. Jadi sampai TKT berapa gitu. Eh, kalau nggak ada nggak apa-apa sih, mungkin nanti disiapkan waktu di akhir aja Pak. Di apa di laporan akhir ya. Biasanya kan disebutkan. Kalau kalau di usulan TKT-nya berapa ya Pak ya? Kalau PDP ini? Atau nggak ada ya? Saya kurang jelas juga. Di usulan ada Di kemarin. mana ada usul? Oh ada ya? Oke, di usulan ada. Karena kita dicecar dengan berapa? 9 pertanyaan apa 13 itu. Sebelum bisa memasukkan berbagai macam dokumen itu untuk kesiapan TKT-nya. Mm, mm, mm. Kalau PDP berapa? 3 ya Pak ya? Kayaknya 3 Bu Maksim. kalau PTKT. Iya itu ya apa targetnya ya? Targetnya 3 ya? Atau 2? 3 ya? Maksimal 3. Maksimal 3. Ya, Oke. ya. Berarti bisa 2 atau bisa 3 gitu ya? Nggak apa-apa Pak, dilanjut aja. Nanti mungkin bisa dituliskan di laporan akhir nantinya ya. Baik Ibu. Ya kita masih belum dapat informasi. Kayaknya memang di beberapa di setiap submit usulan ada. Cuman untuk di operator memang kita tidak bisa dapat informasi tentang itu. Bahkan di usulan proposal pun rekap usulan proposal tidak ada. Seingat saya sih memang ada nggak ya? Kayaknya kok nggak ada ya? Ada Bu, karena Ada ya? ada beberapa Di pertanyaan yang awal memang ya? sebelum kita submit di Submitnya. awal. Ya. Hanya untuk admin operator itu kita tidak tahu, tidak ditampilkan TKT-nya di Mm-mm. operator RP3M maksudnya RPTM itu Bu, untuk melakukan monef Iya, tapi di kepada masing-masing usulan, proposal di dan laporan. proposal itu tidak dimasukkan kalau nggak salah ya Pak. Tidak diminta gitu. Iya, itu Ya, di sistem itu Bu. Oke. ya betul. Kalau di proposal tidak diminta. Mm-mm. Nah, nggak apa-apa Pak, nanti ditambahkan aja waktu laporan akhir kali ya. Laporan akhir, oke, baik itu.
Kemungkinan ditanya. Soalnya kemarin saya ngisi yang laporan pengajuan kemajuan itu waktu di ringkasan itu ada sih eh, ini apa eh, ada disebutkan bahwa kita harus menyebutkan sudah mencapai TKT berapa. Gitu. Oke, memang di ringkasan laporan kemajuan kita cantumkan Iya, tapi di TKT-nya. laporannya Oke, nggak ada ya tapi Pak. di laporan enggak ada. Iya, nggak ada Di benar. laporan enggak ada. Karena kebetulan saya juga dapat hibah jadi Iya. Terus jadi agak dulu tahu. kan masih ada penghitungan TKT itu Bu, kalau tahun berapa kalau saya lupa, apa tahun 2020 apa 2019. Ristek Dikti kan eh, memberikan semacam pengukuran TKT online itu Bu untuk penelitian Iya. menggunakan akun Oh, Simliptab atau masih mungkin waktu masih Simliptab. ya, atau mungkin nanti disiapkan aja Pak. Kalau pas Monef eksternal itu mungkin apa ada yang bertanya nanti sudah siap gitu Pak. Oh enggak, baik. Nanti kita siapkan. Mohon izin kita lanjutkan barangkali untuk Ya, monggo. silakan Pak Bu Astuti atau Pak Saiful Islam. Oh, ladies first. Oh, ladies first. Ladies first. Suaranya tidak muncul Bu Astuti. Masalah ya. Nah, udah. Hah? Terdengar dari laptopnya jenengan? Enggak. Oke, enggak usah pakai ini berarti. Baik, mohon izin Ibu Arna dan juga Pak Fawaid dan juga teman-teman lainnya. Saya izin share screen. Ya. Untuk mempresentasikan slide-nya ini hanya 4 slide. Saya di awal menampilkan untuk yang usulan dulu, yang proposal. Tadi ditanya PKT ya. Nah, sebetulnya bisa diunduh di proposal yang kita ajukan. Di sini muncul sudah dengan TKT-nya begitu. Nah, untuk judul penelitian yang ini adalah model intervensi stunting atau misting berbasis transkultural nursing di Kabupaten Probolinggo. Bidang fokusnya kesehatan, kemudian rumpun ilmunya adalah ilmu keperawatan. Untuk target akhir TKT-nya 3, lama penelitiannya adalah 1 tahun. Kemudian luaran dan target capaiannya, di sini saya menjanjikan status target capaiannya adalah accepted atau terpublish di jurnal keperawatan di Stikes Kendal. Kemudian langsung saja untuk ya ini sesuai dengan yang dijanjikan bahwa ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan ini alhamdulillah sudah apa namanya accepted kemarin lusa ya sudah diterima, hanya tinggal menunggu LOE-nya karena ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan termasuk pembayaran dan juga pernyataan keaslian penelitian. Kemudian jadi untuk luaran insya Allah sudah tuntas. Kemudian untuk keberlanjutannya adalah karena di sini sebetulnya model intervensi stunting ini adalah 2 tahap penelitian. Jadi untuk berikutnya keberlanjutannya adalah bagaimana mengembangkan model misting ini di tahap penelitian tahap kedua. Jadi di tahap 1 ini karena sudah diketahui beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu ada faktor demografi termasuk
pekerjaan, tinggi badan ibu, kemudian pendidikan orang tua, kemudian juga faktor X2-nya itu adalah faktor demografi dan sosial budaya. Kemudian faktor yang ketiga, X3-nya adalah faktor praktek pemberian gizi, bagaimana status simulasi atau praktek pemberian nutrisi dan juga riwayat ASI eksklusifnya. Kemudian juga nanti bisa dikembangkan di tahap di pengabdian, yaitu KKN tematik khusus stunting di Kabupaten Probolinggo. Untuk kesesuaian proposal, untuk kesesuaian yang diusulkan ini sudah sesuai baik metode ataupun jumlah ataupun luaran yang dijanjikan, insya Allah sudah sesuai dengan usulan proposal yang diusulkan. Barangkali cukup itu yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Pak Wahid. Terima kasih. Terima kasih Bu Astuti atas Iya. presentasinya. Ibu Arna bisa memberi komentar. Baik, terima kasih Bu Astuti atas presentasinya ya. Ya ini saya tadi tuh hanya lihat yang di bagian usulan aja ini Bu ya. Ibu tadi buka ini aja atau ada yang lain? Oh ya, kalau laporan kemajuannya sebentar saya munculkan. Ini laporan kemajuannya. Sorry. Oke. Nggih. Nah, ini jadi dari hasil yang pertama, faktor demografinya diketahui seperti ini. Kemudian dari faktor sosial budaya dan analisis datanya ini menggunakan dengan SAME PLS, di mana di sini ada evaluasi kesesuaian ketepatan atau kesesuaian model dan inner model, di mana untuk mengetahui beberapa variabel faktor X1, X2, X3 berpengaruh terhadap stunting. Dari hasil ini diketahui bahwa hanya faktor demografi saja yang terhadap praktek pemberian gizi yang tidak berpengaruh secara langsung. Namun secara tidak langsung faktor demografi itu uh, kebalik ya. Kalau demografi secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap stunting gitu ya. Namun secara langsung terhadap stuntingnya itu tidak. Tapi kalau melalui praktek pemberian gizinya itu berpengaruh, dilihat dari nilai p-value-nya begitu. Sehingga nanti untuk pengembangan penelitian di tahap berikutnya, tahap 2 adalah bagaimana dengan variabel-variabel yang sudah diketahui ini akan di-FGD-kan sesuai dengan lokus mitra. Dari hasil FGD itu akan disusun sebuah modul, di mana nanti modul itu akan diuji cobakan kembali dari beberapa variabel yang sudah disusun disesuaikan dengan modul yang akan dibuat. Begitu Ibu, terima kasih. Oke. Kemudian untuk tujuan dari penelitian sendiri apa ya, Bu? Kalau tujuannya hanya menganalisis atau menyelidiki beberapa faktor determinan atau berbasis transkultural nursing terhadap kejadian stunting gitu. Yang dimaksud dengan transkultur itu apa? Iya, transkultural nursing berbasis budaya, sosial dan budaya. Jadi di dalam keperawatan itu ada beberapa teori keperawatan di mana saya mengembangkan dari teorinya Leininger. Memang Leininger ini mempunyai teori bagaimana melakukan asuhan keperawatan itu disesuaikan dengan sosial dan budaya setempat begitu. Nah, di Kabupaten Probolinggo ini kan angka stunting di tahun 2023 ini belum mencapai target nasional, harus di bawah 20% begitu. Nah, dari aspek sosial saya tertariknya adalah terjadi angka pernikahan dini itu juga masih tinggi di Kabupaten di Jawa Timur, khususnya adalah Kabupaten
Probolinggo, dan itu juga berdampak terhadap ini juga persepsi dan juga pengetahuan baik itu keluarga ataupun dari pasangan keluarga inti ataupun keluarga besar gitu, bahwa pengetahuan terhadap pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian MPASI itu masih banyak yang mempunyai persepsi yang salah begitu. Contohnya seperti kolostrum, ASI eksklusif itu kan harusnya diberikan pada saat sesaat langsung apa namanya inisiasi menyusui dini. Nah, itu banyak yang mempunyai persepsi bahwa itu nggak bagus, akhirnya dibuang. Padahal itu adalah nutrisi yang paling bagus untuk membentuk imunitas ini. Nah, itu beberapa contoh sosial budaya yang terjadi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Begitu, Ibu. Oke. Ya, berarti hasilnya ini bahwa ada faktor yang berbeda atau faktor yang sifatnya lokal gitu ya, dibandingkan dengan transkultur di daerah lain gitu ya, Bu. Iya, iya Ibu. Ada yang mempercayai misalnya seperti contoh tidak tepatnya memberikan MPASI yang memang tidak boleh apa namanya kurang dari 7 bulan begitu. Nah, rata-rata memang budaya yang ada itu menyatakan bahwa dengan usia 4 bulan itu sudah diberikan apa namanya MPASI. Nah, itu kan berpengaruh terhadap fungsi dari sistem pencernaan si anak sehingga tidak mampu menyerap dengan baik nutrisi yang eh, apa namanya sehingga berdampak terhadap status gizinya begitu. Ya, oke. Jadi ini sudah dari tujuan yang dituliskan di usulan itu sudah tercapai ya, Bu ya. Oke, insya Allah saya. Kemudian untuk luaran tambahan ada, Bu? Belum ada. Saya Belum tidak ada. mencantumkan, iya. Oke. Seperti mungkin dokumen apa ya? Buku nggak ada ya? Bisa dibikin buku ini, Bu. Oke, siap. Baik. Mungkin selanjutnya. Kemudian untuk eh, keberlanjutan dari penelitian ini. Nah, kan kita sudah tahu ya faktor-faktornya apa gitu ya, terutama yang eh, dihubungkan dengan local culture gitu ya. Nah, itu kira-kira nantinya itu bisa direkomend untuk apa penelitian ini? Iya, tentu nanti bisa buat modul ya. Jadi modul yang memang disesuaikan dengan faktor-faktor yang berhubungan begitu. Jadi nanti modulnya itu harapannya bisa memberikan apa namanya peningkatan pemahaman atau peningkatan pengetahuan baik untuk kepada tim kader kesehatan sesuai dengan lokus stunting. Nanti akan bekerja sama dengan dinas sosial. Kalau dinas sosial itu ada tim pendamping keluarga, dan juga untuk dinas kesehatan itu mungkin pada kader-kader kesehatan di masing-masing lokus stunting begitu. Baik, saya kira sudah cukup, Bu Astuti. Oke, terima kasih. Selamat dan semoga Oke, bisa lancar untuk matur nuwun, penelitian amin. selanjutnya. Baik, Ibu Astuti, terima kasih. Bu Arna terima kasih juga sudah memberi komentar. Mohon izin Bu Astuti, saya juga ingin memberi komentar ini Bu, sekalipun saya bukan Siap. background keperawatan. Oke. Alhamdulillah, memang saya tapi selalu ada merawat ini Bu juga Bu dapat perawatan dini. Jadi risetnya Bu Astuti ini yang variabel terikatnya itu yang itu ya Bu ya, yang sosio kebudayaan ya. Variabel bebasnya ya. Iya, variabel. Iya, ini Pak. Variabel X-nya ya. Ya, Iya, demografi dan sosial budaya ya. Dan iya, stunting betul. itu menjadi Variabel variabel terikatnya. terikat ya. Ya, Iya, kemudian ini
praktik pemberian gizi itu intervening atau gimana itu posisinya? Iya, Apakah intervening dia juga menjadi variabel? model Oh ya, apa namanya antara. model antara ya. Iya, Jadi di kesimpulan yang saya baca dari penelitiannya Bu Astuti ini adalah tidak ada pengaruh yang secara langsung ya. demografi. Maksudnya ada tidak ada pengaruh langsung eh, demografi dan sosial budaya terhadap terjadinya stunting, begitu ya Bu ya. Iya, Tetapi betul. ada pengaruh langsung ya kalau tidak salah terhadap praktik Iya, pemberian gizi sehingga betul. karena ada pengaruh terhadap praktik pemberian gizi maka potensi berpengaruh terhadap stunting juga akan semakin tinggi kan begitu Bu ya, Betul, ada betul. kemungkinan begitu. Oke. Nah, ini penelitiannya di mana Bu Astuti? Di setiap beberapa lokasi di Kabupaten Probolinggo wilayah timur dan juga wilayah tengah, Bapak. Kalau yang barat tidak saya ini karena jauh. Kalau yang timur itu koordinasi dengan bidan yang direkomendasikan dari Dinas Kesehatan sesuai dengan data stunting yang paling tinggi. Kebetulan di Sukodadi, Bapak. Di Sukodadi dan Sukodadi, juga oh di tinggi ya Randutata. stunting itu ya, Iya, Sukodadi dan Randutata. Manado Tata. Hmm. Anu ya karena jika tingkat pendidikan apa ya faktor demografi itu tingkat pendidikan atau Iya, ingin ditegaskan pendidikan, adalah semakin tinggi pendidikan, jumlah pendidikan pekerjaan, dan potensi. juga tinggi badan. Iya. Oke, semakin banyak pekerjaannya kalau bahasa sederhananya mungkin ya, yang atau semakin tinggi karir orang tua itu akan berpengaruh terhadap gitu ya Bu ya. Kalau dalam risetnya Iya, iya, Bu secara Astuti, teori, iya, secara teori seperti secara itu. teori Iya, seperti itu harusnya terhadap pemberian pendidikan, gizi. nah, harusnya pendidikan Hmm. itu semakin tinggi kan juga harusnya pemahaman praktek kemudian di situ juga harus bagus. Tapi faktanya untuk yang pendidikan tinggi tapi karirnya juga tinggi itu ternyata memang dengan ibu-ibu yang bekerja gitu ya itu ternyata Ya, ya. memang berpeluang terjadinya ini stunting gitu karena banyak yang diasuh oleh selain dari ibu gitu ya yang mana Ya. yang mungkin yang Jadi mengasuh tidak juga ini gitu. tidak terlalu memperhatikan jadi Ibu ya terhadap pemberian gizi anak ya Bu ya. Malah Betul. seperti itu Oke. kondisinya. Ya. Kemudian ya berarti bisa dipahami maksudnya. Kemudian apa namanya untuk keluaran yang jurnal keperawatan itu Sinta berapa Bu yang Kendal? Saya Saya buka ya. di jurnal keperawatan yang Ini Sinta 3, betul Bapak. ya jurnal. Iya, Oh Sinta 3. Oke, iya ini baik. jurnal keperawatan Sinta 3. Ya. Ini nanti harapannya tidak ada luaran tambahan tapi rencana akan buat modul ya Bu ya. Kalau tadi yang dengan sampaikan. Iya, buat modul, tapi mungkin juga kalau nanti waktunya nutut, ingin saya modifikasi untuk di jurnal ini. Membuat artikel lagi untuk saya terbitkan di jurnal nasional gitu. Oke. Dari sekian banyak terakhir Ibu, karena saya juga penasaran sama stunting ini karena ini jadi isu nasional ya. Dari sekian banyak variabel demografis, itu yang paling kuat terhadap apa ya, diabaikannya anak memperoleh gizi, itu variabel apa itu? Kalau di penelitiannya Bu Astuti. Di situ Kalau terlihat variabel Iya, kalau dilihat dari ini ya Pak, hasil pengujian pengaruh secara langsung bisa dilihat dari nilai koefisien ataupun eh, nilai T ini, nilai koefisiennya saja. Nah, ini kalau dilihat dari sini yang paling ini kalau ini secara keseluruhan ya Pak, nggak bisa kalau dilihat dari ini harus di breakdown habis. di atas tuh kayaknya ada Bu. Apa yang soal itu? Oh Nah, iya, nah yang kalau itu. kalau yang ini kan secara parsial ya, apa namanya Oh, dia masing-masing. hanya Ya, iya, spesifikasi subjeknya jadi ya, partisipan. pendidikan, ya nilai loading Ya, faktornya sekian. Kalau dilihat dari ini sih, eh tinggi badan.
Iya, ini tinggi Kok badan. kenapa buat Tuti? Tinggi badan itu jadi indikator, Bu? Karena faktor tumbuh Ada kembang pengaruh ya, anak, Bu ya? iya, faktor tumbuh kembang anak itu Oh, kan gitu. multifaktor ya. Ada faktor internal dan eksternal. Nah, untuk Iya, genetik genetik itu ya. kan otomatis tidak bisa dipisahkan dari tumbuh kembang anak begitu. Pasti ada Baik, baik, baik. ada ya, Mohon maaf, Bu, saya bertanya juga sekaligus kepo nih berarti. Wah, iya nggak tiba-tiba apa-apa. ada tinggi badan. Oh, faktor genetik maksudnya ya. Saya pikir apa hubungannya tinggi badan dengan perkembangan gizi? Oh, faktor genetik. Jadi kalau yang apa tinggi badannya anu seharusnya Iya, biasanya pertumbuhan kalau anak. kalau ayah ibunya tinggi, biasanya kan anaknya juga begitu gitu Ah ya. ya, Iya. gitu ya, ada itunya kenapa dicari. Oke, terima kasih Mbak Suti sudah Oke, sama-sama. mempresentasikan. Selamat, semoga segera tuntas dan ini Amin. LOE ya Bu ya? Oh, Insya Allah sudah terbit ya. LP, ya. Sudah, Udah. ya ini Baik. sudah di accept. Oke. Baik, terima kasih Bu Astuti sudah mempresentasikan. Bu Arna juga sudah memberi komentar. Terakhir ini Pak Saiful Islam kayaknya menahan diri untuk tidak merem Pak Saiful Islam mulai tadi ini. Alisnya sudah ke atas terus. Silakan Pak Saiful Islam presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, yang saya hormati Dr. Arna dan juga Ketua LP3M Bapak Ahmad Faid dan juga rekan-rekan peneliti dan para staf di LP3M. Oke Ibu, izinkan kami mempresentasikan hasil laporan kemajuan kami. Sebentar. Baik, penelitian kami berjudul efektivitas mobile augmented reality dalam meningkatkan speaking skill siswa di daerah pesisir. Dan singkat saja untuk keluaran yang kami janjikan, ini saat ini per hari ini sudah berubah statusnya menjadi in review di International Journal of English Education and Linguistics yang sudah Sinta 5. Sudah Sinta 5. Jadi status keluaran sedang in review dan kami menunggu hasil revisinya dan semoga sebelum laporan akhir ini sudah diterima. Baik, untuk berikutnya itu mengapa kami mengambil penelitian ini, latar belakangnya itu keterampilan berbicara atau speaking skill ini merupakan salah satu yang komponen yang harus dikuasai oleh siswa. Dan tentu juga saat ini penggunaan teknologi sudah tidak bisa terabaikan. Makanya kami ingin menggunakan mobile augmented reality itu dalam proses pembelajaran. Apa yang bisa kita dapatkan dari penggunaan mobile augmented reality ini? Yang pertama adalah tentu meningkatkan lingkungan belajar, dan yang kedua adalah memberikan pengalaman nyata pada siswa, dan yang terakhir tentu ini juga bisa meningkatkan siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Untuk metode penelitian kami ini eksperimental research, dan untuk partisipannya ini adalah 45 siswa di MTSN Negeri 1 Probolinggo kelas 7. Dan dan untuk dokumentasinya tentu sebelum kami melakukan ini kami ada studi literatur, lalu juga identifikasi masalah, yang mana di MTSN itu kemampuan speaking itu secara rata-rata ini masih rendah kemampuan speakingnya. Makanya kami perlu mengenalkan mobile augmented reality ini dalam proses pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan speaking skill.
Lalu untuk pengumpulan data ada pretest dan post-test. Karena kita menggunakan foci eksperimental, jadi ada dua grup, yang satu kelompok eksperimen dan yang satu adalah kelompok kontrol. Dan untuk analis data kita menggunakan aplikasi SPSS untuk independent test. Lalu hasil penelitian kami itu secara narasi atau secara deskriptif itu ini menambah kepercayaan diri siswa karena ada ketidakraguan siswa dalam proses pembelajaran. Yang awal mulai itu ragu untuk bertanya, tapi dengan menggunakan ini mereka lebih percaya diri. Dan tentu secara statistik ini meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Dan juga dengan menggunakan mobile augmented reality itu lebih pada penggunaan bahasa yang otentik. Karena di situ secara pelafalan itu sudah like a native, seperti penutur asli. Namun di situ tentunya ada tantangan dalam penelitian kami. Yang pertama adalah teknologi. Terkadang ada ketika kami menggunakan koneksi internet itu dan padam dan sekolah tidak memiliki genset dalam hal ini. Itu juga berpengaruh. Dan juga guru masih belum terbiasa. Guru masih belum terbiasa menggunakan teknologi AR ini dalam proses pembelajaran. Jadi itu tantangan dalam proses penelitian ini. Lalu apa potensi yang bisa kita lakukan setelah penelitian ini? Tentu untuk penelitian tahun ini kami fokusnya di speaking skill dan kedepannya tentu kepada skill-skill yang lain untuk mengetahui apakah AR ini efektif untuk selain speaking skill yang kita lakukan saat ini. Dan untuk saat ini memang untuk hasilnya itu adalah efektif AR ini dalam menggunakan speaking skill siswa. Begitu Ibu Arna secara singkat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Islam. Monggo Ibu Arna bisa beri komentar. Terima kasih Pak Poa peneliti dan terakhir. Pak Saiful Islam. Ya, karena sudah asar juga ya ini. Iya. Pak Saiful ada, oh ya tadi di S berapa Pak tadi? Ijil. Ijul, di Sinta berapa Pak? Sinta 5 ya? Oh, Ijil. Oke. Apakah ada luaran lainnya ya Pak? Untuk saat ini tidak ada Ibu, kami tidak mencantumkan luaran tambahan. Oke. Kemudian ini kan judulnya itu di daerah pesisir ya Pak ya? Di daerah pesisir. Nah itu kalau yang dari hasil penelitiannya itu apakah ada perbandingan gitu ya? Kalau anak yang dari daerah pesisir dengan yang tidak, kan itu penelitiannya di SMP berapa tadi ya? MTSN 1 Probolinggo. Ya, MTSN 1 Probolinggo. Nah, itu apakah dibedakan? Dibandingkan atau gimana, Pak? Oke, jadi kami ada dari 45 siswa itu terdiri dari 2 kelas. Yang satu kelas itu pembelajarannya menggunakan augmented reality, yang satu kelasnya lagi sebagai kelas kontrol itu tidak menggunakan augmented reality dalam pembelajarannya. Lalu itu kita bandingkan nantinya apakah augmented reality ini efektif atau tidak dalam pembelajaran. Oke, berarti maksudnya itu bahwa semua itu dianggap daerah pesisir gitu ya Pak ya? Mereka semua berada di daerah pesisir. Probolinggo itu kan daerah pesisir ya? Karena posisinya memang di daerah pesisir. Oke. Jadi membandingkannya itu adalah kalau tanpa augment dengan pembelajaran dengan augment, gitu ya? Perbandingannya. Oke. Kemudian untuk modulnya sendiri itu bikin sendiri, membuat sendiri atau sudah ada modul yang digunakan? Ini kan latihan speaking ya, Pak? Latihan speaking, untuk modul memang sudah ada, tinggal kami menyesuaikan dengan modul tersebut
dengan materi pembelajarannya Ibu. Kebetulan untuk ketika kami mengambil data itu, materi pembelajarannya adalah descriptive text. Jadi teks yang itu mendeskripsikan, dan juga terkait dengan speakingnya, siswa itu diminta untuk mendeskripsikan benda, mendeskripsikan sekolah, mendiskusikan keadaan rumah dan sebagainya. Jadi pada itu. Oke, apakah tidak ada perbandingan nanti ya Pak ya? Misalnya kalau di daerah pesisir itu hasilnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful ya. Kalau di daerah yang bukan pesisir itu hasilnya seperti apa? Itu ada nggak ya? Sehingga kan ada apa ya, kayak lokal pendekatan lokal yang bisa digunakan gitu, direkomendasikan maksud saya. Oke, itu menjadi rencana kami ke depannya Ibu. Jadi apakah memang ini hanya memiliki efektivitas daerah pesisir atau tidak? Jadi kami ingin menguji lebih lanjut ke daerah yang non pesisir dalam hal ini. Jadi untuk membandingkan antara daerah pesisir dan non pesisir nantinya terkait dengan efektivitas penggunaan augmented reality. Itu kira-kira ada perbedaan parameter nggak? Maksudnya ada parameter yang perlu ditambahkan untuk membedakan antara yang pelajar di daerah pesisir dengan yang tidak? Untuk parameternya tetap menggunakan parameter yang sama Ibu. Jadi tidak ada. Gitu. Oke, tidak ada. Karena nanti di eksperimen kan yang membedakan hanya ada yang menggunakan dan ada yang tidak, baru setelah itu diuji efektivitasnya membandingkan min pada post test tersebut. Hanya bisa saja. Jadi kalau secara asumsi kemungkinan hasilnya akan sama secara asumsi. Ya. Gitu. Nah, itu kan harus paling enggak kan untuk membuatnya menjadi analisis yang berbeda, itu kan paling enggak kan ada tambahan parameter gitu ya. Kalau ini ya, kalau menurut saya gitu Pak. Tapi boleh dipakai saran atau enggak gitu ya Pak Saiful ya. Oke, kami akan pelajari lebih lanjut terkait dengan itu. Ya. Kemudian untuk kedepannya ini apa yang dilakukan Pak? Oke, untuk kedepannya karena tahun ini fokus pada speaking, untuk ke depan kita ke skill yang lain seperti listening, reading, atau writing. Karena saat ini kan aplikasi AR itu kan sangat banyak sekali, apalagi ditambah dengan sekarang artificial intelligence dan teman-temannya itu. Jadi kan kita menggali lebih dalam khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Begitu Ibu Karna. Pak Saiful ini dosen bahasa Inggris ya? Oke, dosen bahasa Inggris. Oh, oke. Ya. Baik Pak, saya kira sudah cukup Pak dari saya. Oke, terima kasih Bu, terima kasih atas masukannya. Terima kasih Bu Karna dan Pak Saiful Islam. Dari saya Pak Saif, beberapa catatan. Mohon bisa diperhatikan baik-baik. Saya catat Pak. Untuk pengembangan dicatat dan juga ditindaklanjuti. Ya, sebagai bentuk monef hari ini Pak. Ya sebenarnya ini sama dengan komentar saya terhadap Bapak Rojabi tadi juga terkait dengan jurnal. Memang ini ijol. Ini kalau bisa kalau memang sekiranya bisa ke jurnal luar lebih baik ini Pak. Siap. Tapi kalau bisa di jurnal sendiri, oke lah menurut saya, karena juga sama-sama Sinta ya. Memang tidak ada ketentuan. Tapi ini potensi ke jurnal yang di luar, apalagi Sintanya lebih baik, barangkali memungkinkan bisa dikejar. Siap. Terus untuk yang ini, saya itu kalau baca penelitiannya Pak Sef terkait dengan hasil statistik, ya, memang di awal-awal deskripsi kebermanfaatan penelitian ini cukup jelas bahwa diharapkan siswa mampu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris jika, kalau bahasanya ya bahasa sederhananya, jika mereka dilatih untuk
berbicara dengan objek virtual dengan bantuan AR itu. Ya, hanya saja memang saya juga berpikir kira-kira penting pula untuk mendeskripsikan hasil statistik yang ditampilkan di bagian pembahasan. Artinya memang ini masih 70%, tapi penjelasan tentang itu perlu dilakukan agar nilai kebermanfaatannya jadi lebih tampak kira-kira. Setelah kemudian ada potensi peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui AR, selanjutnya apa setelah melakukan riset itu gitu. Nah, kan itu risetnya berkaitan di lokasinya kan di MTSN juga. Nah, ini juga pertanyaan yang lanjutan sebenarnya. Kenapa harus MTSN 1 Probolinggo? Ya, MTSN 1 Probolinggo yang dipilih sebagai ini, apakah di sana sudah punya AR atau Pak Chef yang mengeksperimen merancang AR itu modelnya, membantu mereka untuk mempraktikkan pembelajaran dengan AR atau bagaimana, dan kenapa harus MTSN, ini juga penting untuk dideskripsikan, sehingga harapannya nanti untuk selanjutnya risetnya Pak Chef juga bisa berfungsi untuk kegiatan-kegiatan bahwa ini loh, kalau menggunakan AR selain lebih efisien, kepercayaan diri siswa menjadi lebih tinggi karena dia tuh asik gitu kan. Misalnya siswa-siswa, apalagi siswa-siswa masih SMP kan, asik gitu berbicara. Jadi kalau sama guru bahasa Inggris kan mungkin membosankan gitu kan. Sekali kemudian berbicara dengan objek virtual melalui AR itu kan jauh lebih interaktif. Nah, itu harapannya yang bisa jadi tentu tidak hanya statistik. Baik. Nah, yang terakhir ini juga Pak Chef, yang saya juga pengen penasaran adalah kalau betul memang ada peningkatan berbicara bahasa Inggris melalui objek virtual itu, dengan objek virtual itu, apa kira-kira risikonya? Maksudnya risiko itu apa sih, risiko terjadinya kalau kemudian siswa itu diajarkan menggunakan AR terus untuk berbicara bahasa Inggris? Kayak misalnya melatih siswa memahami bahasa Inggris dengan melalui game misalnya. Itu bagus, tapi potensi dan risikonya apa kira-kira itu? Yang paling memungkinkan. Kalau dari pengalaman kami itu, AR di sini kan hanya sebagai media saja, sebagai media pembelajaran. Artinya kalau untuk risiko dalam hal ini guru tergantikan oleh AR, saya pikir tidak, karena untuk kurikulum sekarang ini yang betul-betul mencoba mengaplikasikan atau mengimplementasikan teknologi dalam belajar. Makanya kami berinisiatif itu memperkenalkan AR di sekolah MTSN 1 Probolinggo. Dan di situ kalau secara pengguna, mengapa kami memilih MTSN 1 Probolinggo, di situ mahasiswanya sudah banyak yang menggunakan Android. Artinya kita selain juga memperkenalkan AR sebagai media pembelajaran, juga memperkenalkan bahwa di Android itu ada yang namanya untuk peningkatan digital literasi bagi mereka. Jadi pengenalan literasi digital bagi mereka. Jadi itu tujuan yang lain yang tidak kami sebutkan dalam proposal kami. Itu Pak Faiz. Kalau untuk risiko saya pikir kecil ya. Dan sejauh tidak ada dalam hal ini. Okay. Dalam framework kita sebagai guru gitu ya. Karena AR ini hanya sebagai alat saja. Media pembelajaran. Begitu Pak Faid. Baik Pak Chef, terima kasih atas presentasinya. Semoga terus lancar dan sesuai yang direncanakan ya. Amin. Terima kasih. Kita udah selesai. Ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman tim peneliti dari Unja nih? Monggo Bu Arna. Kami beri waktu seluas-luasnya. Ya, sebentar aja. Terima kasih Pak Wahid yang sudah mengundang saya sebagai reviewer. Sebenarnya menurut saya ini potensinya besar sekali nih Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya penelitiannya tidak terbatas di PDP ya, jadi bisa dilanjutkan lebih jauh ke penelitian terapan ya. Sekarang kan arahnya ke terapan juga ya, atau juga ke kerjasama ada juga ya Pak ya.
saya. Kalau yang di DITI ya, kerjasama. Kemudian juga MF ya Pak. Ya mudah-mudahan tahun depan punya banyak kesempatan lagi bagi dosen-dosen untuk mengembangkan diri, terutama di bidang penelitian dan pengabdian. Nah, itu sih. Sudah banyak doktornya juga ya Pak. Ini saya kira sudah ini mumpuni lah, mumpuni untuk membuat penelitian yang apa skalanya mungkin lebih besar manfaatnya untuk masyarakat dan juga untuk bangsa tentunya ya. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada Terima kasih. Pak Gusnul, Pak Rojabi, Bu Tuti, Mbak Suti, dan juga Pak Saiful ya atas ketercapaiannya tahun ini. Semoga akan berlanjut dengan capaian-capaian di tahun depan. Termasuk juga Pak Fawaid yang belum dapat tahun ini. Amin, amin, Tahun amin. depan semangat Pak dapat dapat hibah. Amin Bu, amin Bu. Baik. Iya nih saya butuh belajar sama teman. Ngalah beliau, ngalah. Iya, biasanya gitu Pak, ngalah dulu. Beliau levelnya di Salah terus tak dapat. kementerian sebelah. Iya. Proyeknya di kementerian sebelah. Oh gitu ya Pak ya. Nggak dapat juga puasa tahun ini, saya puasa enggak ada. Ini malah teman-teman sudah dapat semua ini. Saya udah. Kali Baik Bu dapat Arna, terima sendiri. kasih banyak atas motivasi dan semangatnya. Memang sedikit cerita ini Bu. Kita dulu sempat naik ke Madya Bu. Tahun 2019 kalau tidak salah. Dari binaan ke Madya. Tapi dulu kita di Fakultas Teknik ya, utama Fakultas Soshum dan Fakultas Kesehatan itu kebetulan dokternya masih minim dan lektornya masih belum cepat seperti sudah ada layanan sister seperti sekarang. Sehingga kadang ada pernyataan dari salah satu reviewer dulu, Prof. Sukamto dari Widyagama itu dulu mengatakan, waduh Pak ini teman-teman Unuja mereka bagus-bagus cuma mereka secara administratif kalah sebelum bertanding. Jadi kan karena rata-rata di Madya itu syaratnya rektor dan doktor gitu. Jadi memang kita agak kesulitan. Sementara dari teman-teman FAI, Fakultas Agama Islam, itu mau mengambil tema-tema yang spesifik pada teknologi yang menjadi bagian dari agenda strategis yang Kemendikbud itu agak kesulitan di situ. Nah, itulah yang membuat kita memang sulit untuk sampai ke arah sana. Makanya suatu saat perlu kapan-kapan ini Bu Arna berkunjung ke kita ini Bu untuk memberi motivasi Boleh. lanjut. Sepertinya Nurul Jadid ini jurnalnya kan juga sudah ini ya terkenal sih kayaknya di sini fans juga banyak yang Iya ada aktif ya. jurnal. Ya, Sinta kami ada Bu. Ada yang Sinta Iya. 2 sudah, ada yang 3, Oh, udah bagus berarti. PKM juga ada Sinta 4. Monggo kalau Bu Arna untuk pengabdian barangkali Bu kita Ya, fasilitasi. sepertinya gitu Pak. Teman-teman Jikom. Monggo kalau yang jurnal pengabdian kebetulan memang kami sendiri yang handle gitu. Terus karena yang jurnal teknik ada, jurnal Jikom ini yang tadi yang Pak Rujabi itu bisa lewat pintu kami juga Bu, sehingga bisa kita permudah Oh, urusan-urusannya oke. ini. Oke, siap Pak. Kalau Siap. jurnal pengabdian kebetulan Sinta 4 Mungkin Bu yang sudah, jadi monggo kalau ya, sudah. mungkin yang deket ini jurnal pengabdian kayaknya. Baik Bu. Oh ya, ini Pak Ya. Zubaidi nanti bisa bantu karena Oh, oke. Langsung ya, ya lebih cepat ya. langsung terhubung aja. Oh Desember ini Bu mau terbit. Jadi kalau cepat submit nanti kita bisa bantu untuk prioritaskan Oh, agar oke. di Desember Siap. bisa. Ya, siap. Terima kasih Pak Zubaid. Oke, Terima sami-sami. kasih. Terima Ya. kasih Bu Arna sudah jalin silaturahim sama kita. Semoga juga menambah ini keluarga Bu, keluarga besar kami di Unuja. Dan terima kasih juga kepada teman-teman tim Militi, dosen, Pak Rojabi, Pak Jusnul Muali, Bu Astuti, Pak Saiful Islam, dan teman-teman LP3M yang sudah bersedia menemani mulai dari jam 1 tadi sampai hampir jam 3 ini sudah melewati asar. Semoga yang kita hasilkan itu bukan hanya bisa dapat dana, tapi juga bisa memberikan hasil dan manfaat kepada objek-objek penelitian kita sendiri. Gitu. Mohon ini diperhatikan baik-baik. Terima kasih. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf dari kami jika ada
salah kata kami mohon maaf yang besar-besarnya. Mewakili teman-teman doa terlebih dahulu. Semoga kita kegiatan kita hari ini bisa memberi manfaat buat semuanya. Al-Fatihah wa lakum Al-Fatihah. Terima kasih Bu Warna. Mohon maaf kalau kita banyak ngomong dan agak cerewet, Bu. Sama Pak, Terima saya kasih juga teman-teman. Mungkin dari saya kurang mohon lebihnya. maaf ya Bapak, Bapak dan Ibu-ibu apabila ada salah kata selama kita berinteraksi 2 jam ini. Insya Allah lain kali kalau kita dapat tahun depan, Bu Warna kita undang jadi review Ya, lagi kalau loh, lancar, apa Bu. nggak ada yang Pak, nggak ada yang ini yang bisa jadi review internal? Oh, karena binaan. Belum, Bu. Karena binaan. Apa karena klasternya? Atau belum memenuhinya itu karena apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Kalau yang penelitian ini diharapkan ada reviewer dari luar, Bu, juga, Bu. Oh gitu. Jadi kita kan ada syaratnya itu antara lain sudah pernah mengikuti semacam BIMTEK reviewer itu juga. Dan tidak ada data juga di dalam dan juga tidak ada data juga di dalam BIMA kita, Bu. Jadi yang memenuhi kriteria sebagai reviewer yang direkomendasikan itu juga masih belum. Dan memang untuk reviewer internal itu kan sekarang haruskan ada dari internal dan juga dari eksternal ya, dari luar itu. Boleh dari internal sendiri, cuman harus ada syarat-syarat yang disampaikan oleh di mana? Di pedoman, di panduan, Bu. Kita meskipun sifatnya ini inputannya hanya sekedar lembar, bisa saja kita ngambil dari internal sendiri gitu tanpa memerhatikan persyaratan tersebut. Cuman kami juga sekaligus ingin mendapat banyak masukan juga dari viewer lain gitu loh, Bu, maksud saya. Itu yang jadi catatan kami. Jadi pertimbangan kenapa kau harus review internal. Oke, terima kasih banyak juga sudah diundang di sini. Ya kapan-kapan kalau kita reviewer eksternal juga, Bu, kalau sudah ini. Insya Allah boleh. Nah, namanya Bu Arna tapi nggak masuk. Namanya Bu Arna tidak masuk di reviewer eksternal yang ya? penelitian, Bu. Pengabdian, Bu. Enggak, saya enggak di pengabdian karena saya belum pernah dapat kalau yang pengabdian. Kalau reviewer itu kan syaratnya sudah pernah dapat hibah gitu kan. Kalau pens ini memang kelemahannya itu untuk pengabdian itu masih 0, belum pernah dapat yang dari kementerian itu. Kalau penelitian insya Allah banyak sih. Kemarin kita dapat. Halo, Bu. Oh, maaf, ya. Sempat ke Ya. Ya memang ini Pak. Jadi untuk syarat reviewer eksternal itu kan harus pernah dapat hibah. Nah, kelemahannya yang di PENS ini belum pernah ada yang dapat hibah untuk pengabdian. Tapi alhamdulillah untuk penelitian kita dapat yang terbanyak dari untuk yang tingkat vokasi. Iya, Bu. Vokasi karena ada sendiri, Bu, ya, beda dengan yang dikti, apalagi di Poltek potensi bahannya besar. Kalau yang pengabdian memang jatahnya dikit, itu pun kita yang untuk tahun ini hanya 2, Bu. Oh ya bagus Pak, tapi Itu pun agak kita aja nggak dapat. Malah PENS nggak Iya, dapat. Bu, agak susah. Malah kita itu pengen prioritasnya ke depan ke pengabdian karena seleksinya relatif agak ketat juga. Dan memang rendah untuk dapat hibah pengabdian. Rata-rata teman-teman di penelitian semua. Itu pun sudah bagus menurut saya, Bu. Ya karena dananya sepertinya juga berkurang untuk yang lewat dikti atau diksi. Semua diarahkan ke MK sekarang. Iya. Oke, Bu Arna, mungkin hanya itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Selamat istirahat, Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dari kami, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.